Polisi menangkap 2 orang terkait pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti dari rumahnya. Tersangka pertama yang ditangkap ialah Samuel Ardi Kristanto, pria yang membeli tanah Nenek Elina. Samuel dibawa ke kantor di Treskrimum Polda Jatim pada Senin tanggal 29 Desember tahun 2025 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Ia digelandang dengan tangan diborgol menggunakan kabel tis. Ia hanya tertunduk dan tidak mengatakan apapun. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko menyampaikan, peran dari Samuel dalam kasus ini yakni membawa sekelompok orang untuk melakukan kekerasan terhadap Nenek Elina. Kemudian tersangka kedua yang ditangkap ialah Muhammad Yasin alias Mai. Ia juga terlibat dalam pengusiran Nenek Elina. Samuel dan Yasin dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Nenek Elina diusir paksa dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuukan nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, oleh sekelompok orang yang diotaki Samuel. Rumah itu juga telah diratakan. Usai penangkapan para pelaku, Nenek Elina berharap rumahnya yang telah dirobohkan bisa dibangun ulang seperti semula. Selain itu, ia juga meminta surat-surat berharga dan barang-barangnya yang disita Samuel untuk segera dikembalikan. Harapan saya ya kembalikan seperti asal. Dibangun seperti asal, surat-surat kembali dan barang-barang, pakaian-pakaian semuanya, kata Elina saat ditemui di lokasi rumahnya, Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025. Nenek Elina menyampaikan dokumen-dokumennya termasuk surat tanah masih dibawa oleh Samuel saat ia diusir. Nenek Elina masih merasa sedih atas pembongkaran rumahnya. Saat ini, ia tinggal bersama dengan keponakannya di daerah Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Polisi menangkap 2 orang terkait pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti dari rumahnya. Tersangka pertama yang ditangkap ialah Samuel Ardi Kristanto, pria yang membeli tanah Nenek Elina. Samuel dibawa ke kantor di Treskrimum Polda Jatim pada Senin tanggal 29 Desember tahun 2025 sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Ia digelandang dengan tangan diborgol menggunakan kabel tis. Ia hanya tertunduk dan tidak mengatakan apapun. Di Reskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Widi Atmoko menyampaikan, peran dari Samuel dalam kasus ini yakni membawa sekelompok orang untuk melakukan kekerasan terhadap Nenek Elina. Kemudian tersangka kedua yang ditangkap ialah Muhammad Yasin alias Mai. Ia juga terlibat dalam pengusiran Nenek Elina. Samuel dan Yasin dijerat pasal 170 KUHP tentang tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun 6 bulan. Nenek Elina diusir paksa dari rumahnya di Jalan Dukuh Kuukan nomor 27, Kelurahan Lontar, Kecamatan Sambi Kerep, Surabaya, oleh sekelompok orang yang diotaki Samuel. Rumah itu juga telah diratakan. Usai penangkapan para pelaku, Nenek Elina berharap rumahnya yang telah dirobohkan bisa dibangun ulang seperti semula. Selain itu, ia juga meminta surat-surat berharga dan barang-barangnya yang disita Samuel untuk segera dikembalikan. Harapan saya ya kembalikan seperti asal. Dibangun seperti asal, surat-surat kembali dan barang-barang, pakaian-pakaian semuanya, kata Elina saat ditemui di lokasi rumahnya, Selasa tanggal 30 Desember tahun 2025. Nenek Elina menyampaikan dokumen-dokumennya termasuk surat tanah masih dibawa oleh Samuel saat ia diusir. Nenek Elina masih merasa sedih atas pembongkaran rumahnya. Saat ini, ia tinggal bersama dengan keponakannya di daerah Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.